7. Amar putusan. Mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Haji Nasaruddin Dekam SIP,
Wakil Ketua Dr. Haji Hasanuddin SE, Wakil Ketua Agung Widiantoro, Wakil Ketua Imron Amin SH, Wakil Ketua Dr. Andes Adang Darajatun, anggota-anggota Julian Gunhar SAMH, Alex Indra Lukman SOS, Mangihut Sinaga SAMH, Dr. Sudeson Tandra SAMH, Dr. Habibur Rahman SAMH, Bahtera Rudianto Lalu SAMH, Lola Nelria Octavia SE, Tommy Kurniawan, Muhammad Rano Alfah, Muhammad Iqbal Romzi, Dr. Sartono SE. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pembacaan keputusan MKD nomor 28 garis miring PP strip MKD garis miring 2 garis miring 2025-2026 kepada para teradu dipersilakan meninggalkan ruang sidang MKD, kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan. Wartawan tolong ini dulu ya, karena masih ada perkara lagi. Kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan pembacaan keputusan MKD nomor 5 garis miring PTP strip MKD garis miring 2 garis miring 2025-2026 sidang kami skor. Wartawan jangan pergi dulu ya, ini lebih penting lagi nih. Sidang berikutnya. Langsung. Skor dicabut. Kami persilakan kepada Yang Mulia Ada untuk membacakannya. Oke. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya, sebagai lembaga yang bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan citra DPR RI, Mahkamah Kehormatan Dewan memandang perlu melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penggunaan dana reses anggota DPR RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan yang telah dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan, ingin menyampaikan putusan sebagai